Jadi karena waktu adalah modal kehidupan, gunakan setiap kesempatan yang ada. Untuk bisa menjadi berkat juga kita harus menjadi orang yang punya berkat ya. Kenapa kita harus bijak menggunakan waktu? Karena apa? Orang yang rajin itu pasti akan terbuka pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kita. Iman yang mati ya hanya berdoa saja, tidak bekerja. Tetapi iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Berdoa dan bekerja. Salam pemirsa YTWR Channel, jumpa lagi di program Terang Warta Rohani bersama saya Veronica Ratmini. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang bijak menggunakan waktu berdampak bagi kesejahteraan ekonomi. Ya, bagaimana kita bijak menggunakan waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu sangat penting sekali bisa berdampak di dalam kehidupan kita secara ekonomi. Tentunya kita memiliki ekonomi yang lebih baik ya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bijak menggunakan waktu kita yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita bisa menggunakan waktu sedemikian rupa, membuat hidup kita semakin diberkati, semakin menikmati berkat-berkat Tuhan, menjadi orang yang berkecukupan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai dasar firman Tuhan yang mendasari pembahasan kita, saya akan ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menggunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena apa? Kalau kita menghargai waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, tentunya kita akan menjadi orang-orang yang sukses ya. Orang-orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali orang yang menyia-nyiakan waktu, saudara ya. Banyak sekali orang yang menyia-nyiakan waktu. Kadang mereka tidak memperdulikan waktu yang Tuhan berikan. Mereka bermalas-malas, mereka tidak mau bekerja dengan giat, bekerja asal-asalan, sehingga apa? Hasil yang mereka peroleh juga sedikit. Nah, hal itu mengakibatkan banyak orang menjadi serba kekurangan ya, banyak hutang sana sini untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian tidak bisa mencapai apa yang diharapkannya, kehidupannya tidak maksimal. Itu karena apa? Orang itu tidak bisa mempergunakan waktu dengan bijaksana, tidak maksimal mempergunakan waktunya. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana sih kita bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan supaya itu berdampak secara ekonomi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa waktu adalah modal kehidupan. Nah, ini dia. Waktu adalah modal kehidupan. Waktu sama berharganya dengan uang, saudara ya, bahkan lebih daripada uang. Sehingga ada pepatah mengatakan waktu adalah uang ya. Waktu adalah uang. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan dalam pembahasan kali ini, waktu itu lebih daripada uang. Karena apa? Tidak bisa dikembalikan waktu yang sudah berlalu. Sehingga kadang-kadang menyebabkan banyak orang menyesal, kenapa ya dulu saya tidak menggunakan waktu dengan baik. Kenapa ya masa muda saya tidak menggunakan waktu dengan baik. Saya menyia-nyiakan waktu saya. Sehingga pada waktu umur sudah mulai tua, baru menyesal. Kenapa ya? Jadi hidupnya tidak maksimal. Hidupnya serba kekurangan. Karena apa? Tidak menggunakan waktu dengan baik. Nah, waktu adalah modal kehidupan, itu yang Tuhan kasih. Ya, bagaimana kita menghargai setiap kesempatan, bagaimana kita menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu akan berdampak di dalam kehidupan ekonomi kita. Ya, itu sangat berdampak di dalam kehidupan ekonomi kita. Coba kita perhatikan, banyak orang yang menyia-nyiakan ya masa mudanya hanya untuk kesana kemari, bergaul yang tidak jelas, disuruh sekolah juga tidak menggunakan dengan baik, asal-asalan, sehingga kualitas hidupnya tidak menunjang untuk
bekerja di kemudian hari. Ya, apalagi bagi anak-anak muda zaman sekarang itu persaingannya sangat ketat ya, persaingannya sangat ketat. Harus menjadi pemuda atau orang-orang muda yang memang mempunyai skill, mempunyai kemampuan. Itulah yang bisa dipakai oleh orang-orang misalnya di perusahaan ya. Harus punya kualitas, harus punya skill tertentu yang bisa dijual untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah, waktu adalah modal kehidupan. Jadi karena waktu adalah modal kehidupan, gunakan setiap kesempatan yang ada. Ya, gunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita berproduksi. Ya, untuk kita berproduksi. Sehingga kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bermanfaat. Kehidupan yang bisa menghasilkan sesuatu. Menghasilkan uang, menghasilkan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi berkat. Ya, kehidupan kita secara ekonomi juga pasti akan meningkat. Coba kita perhatikannya orang-orang yang sukses di sekeliling kita. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak menggunakan waktu, orang-orang yang sibuk ya, tidak menyia-nyiakan waktu untuk malas-malasan, untuk menunda-nunda pekerjaan atau untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bijak menggunakan waktu. Kalau ada waktu, dia gunakan dengan baik untuk belajar. Kalau ada waktu, dia cari peluang bagaimana mengelola waktu ini dengan bijaksana. Sehingga dia memiliki kehidupan yang sukses, kehidupan ekonomi yang baik. Nah, saudara, siapa yang tidak ingin sukses ya? Siapa yang tidak ingin punya uang yang baik, yang banyak gitu ya? Karena apa? Untuk bisa menjadi berkat juga kita harus menjadi orang yang punya berkat ya. Untuk menjadi berkat tentunya kita harus punya uang untuk bisa memberkati orang lain. Nah, kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita malas-malasan dan kita ingin jadi berkat bagi orang lain, itu mustahil. Ya, saya katakan itu mustahil. Tapi kalau kita menjadi orang yang rajin bekerja, rajin mengusahakan segala sesuatu, kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya dari sisi uang, mungkin dari sisi pengetahuan, dari sisi yang lain di dalam kehidupan kita bisa maksimalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerajinan membuka pintu berkat ya, kerajinan membuka pintu berkat. Kenapa kita harus bijak menggunakan waktu? Karena apa? Orang yang rajin itu pasti akan terbuka pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kita. Nah, rajin di sini bukan hanya rajin bekerja, tetapi rajin bersosial juga ya. Orang yang rajin bersosial, berteman dengan orang lain ya, kemudian rajin membangun relasi dengan orang lain, itu akan lebih terbuka kesempatan-kesempatan di dalam kehidupannya. Karena kadang-kadang pada saat kita butuh pekerjaan ya, dan pada saat kita mungkin butuh pekerjaan, kemudian kita banyak relasi, tentunya kita bisa bercerita dengan orang lain. Mungkin orang lain itu bisa punya jalan, punya solusi. Oh, di sini ada pekerjaan, di sini ada lowongan. Itu biasanya kan ada informasi ya dari orang lain. Jadi orang yang rajin bersosial dengan orang lain itu juga membuka peluang berkat di dalam kehidupan kita. Kemudian rajin untuk bekerja. Ya, ini sudah jelas sekali. Orang yang diberkati adalah orang yang rajin untuk bekerja, rajin bekerja. Misalnya kita dipercayakan di dalam satu perusahaan ya, kita harus bekerja dengan rajin, memberi yang terbaik. Misalnya di situ juga akan terbuka pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kita. Kemudian kalau kita sebagai orang yang misalnya berdagang ya, orang berdagang. Kalau kita rajin ya, pagi-pagi bangun lebih awal, tidak malas-malasan ya, kita bangun lebih awal, kita kemudian menyiapkan segala sesuatunya, kita bekerja, niscaya di sana ada berkat-berkat untuk kehidupan kita. Karena saya juga seorang sambil berusaha juga ya, dagang gitu. Jadi kita tahu bahwa berkat itu tidak datang sendiri saudara ya. Berkat itu harus dicari. Kalau kita pergi, kita bekerja, niscaya di sana ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kehidupan kita. Tetapi kita yaitu harus rajin, harus bekerja ya. Kemudian kita kalau kita sebagai misalnya petani gitu ya, kita punya lahan, kita juga harus rajin mengerjakannya. Kita harus rajin mengerjakannya. Kalau kita punya tanah ya, misalnya kita punya tanah, kita harus mengusahakannya itu. Bisa ditanami segala sesuatu, itu pun akan membuka pintu-pintu berkat di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang rajin
bisa menggunakan waktu dengan bijaksana, di sana ada berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan juga ya, kalau rajin pasti banyak berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Tetapi kalau kita malas-malas ya, tidak mau pelayanan ya, tidur-tiduran saja di rumah, santai-santai saja, ya apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kemalasan ya, kemiskinan itu akan datang di dalam kehidupan kita, itu secara otomatis ya, kemiskinan akan datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita rajin dalam segala hal ya, Tuhan menyiapkan berkat-berkat di sana, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam segala bidang yang kita kerjakan. Di sana Tuhan memberkati kita. Nah, itu. Kemudian bahwa kemalasan itu mendatangkan kekurangan, saudara. Ini bagian yang ketiga ya. Kemalasan itu mendatangkan kekurangan. Waktu yang dihabiskan. Mungkin ada di antara saudara ya kadang-kadang malas bekerja gitu ya. Tidur ya udah begadang sampai malam, kemudian bangunnya sudah siang. Ada pepatah ya, rezekinya dimakan burung gitu ya. Ada pepatah seperti itu kalau orang malas ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang ingin diberkati Tuhan, ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, ingin sukses secara ekonomi, tidak ada jalan lain selain rajin buang kemalasan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang malas itu akan mendatangkan kemiskinan ya. Jangan bermimpi menjadi orang yang sukses kalau kita malas-malasan di dalam kehidupan ini. Contohnya, kalau kita dikasih pekerjaan, dikasih tugas, kita menunda-nunda waktu untuk mengerjakannya. Udah, besok ajalah, masih ada waktu kok, gitu ya. Kita santai-santai, kita main-main saja. Besok saja kita kerjakan. Kemudian udah besok, udahlah, masih ada sedikit waktu lagi lah, santai dulu, ayo kita jalan-jalan dulu, kita tidak mengerjakannya itu. Nah, pada waktunya baru kita kalang kabut. Nah, itu orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian orang yang banyak alasan, itu kalau saya ngerjakan itu nggak mungkin berhasil gitu ya. Udah pesimis duluan. Misalnya disuruh usaha, nggak mungkin laku itu, saya nggak berbakat itu. Nah, saya punya kesaksian saudara. Pada saat saya muda dulu, saya tidak bisa menjahit ya. Saya tidak punya skill menjahit apapun. Tetapi karena saya mau belajar, saya kursus, akhirnya saya bisa menjahit. Kemudian, saya juga tidak punya kemampuan berdagang. Tetapi karena situasi tertentu, bagaimana saya bisa produktif, bisa menghasilkan uang di dalam kehidupan saya, selain saya pelayanan, saya coba berdagang juga. Ternyata kalau kita latih ya, kita optimis bahwa kita bisa, orang lain bisa, masa kita tidak bisa gitu ya. Itu kita harus memotivasi diri gitu ya, memotivasi diri bahwa Tuhan juga memberikan kecerdasan di dalam kehidupan kita. Kita bisa kok kalau kita mau. Nah, saya belajar, saya terbangunlah mental usaha di dalam diri saya. Sehingga saya tidak malu pada saat menawarkan dagangan. Nah, karena kalau kita sebagai pedagang, kita kadang-kadang ya, mental kita kan dihadapkan dengan orang-orang yang kadang menolak dagangan kita. Kita merasa malu. Pernah saya punya teman kesaksian sama saya begini. Saya tanya, Mas, kerja apa sekarang? Memalukan katanya. Loh, kerja apa kok memalukan? Ternyata dia sales, saudara. Sales gitu. Jadi dia merasa malu karena sering ditolak. Nah, itu karena tidak punya mental ya, tidak punya mental. Tapi bagi orang yang rajin, orang yang optimis, orang yang mau berjuang, ya sudah, kan hanya ada dua, ditolak dan diterima. Ya kalau ditolak ya terima kasih, diterima ya puji Tuhan, gitu kalau kita menawarkan dagangan. Jadi kalau mental kita sudah terbangun, kita menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang bisa sukses ke depannya. Dan itu sudah saya rasakan di dalam kehidupan saya. Harus dibangun. Singkirkan segala jenis kemalasan ya. Kalau pagi-pagi usahakan lebih bangun lebih awal gitu ya. Supaya kita bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Nah, saya sering gini. Kalau kita banyak pekerjaan, kita usahakan mencatat ya. Kita usahakan mencatat. Hal-hal apa hari ini yang mau dikerjakan? Apa yang mau dikerjakan besok? Jadi hidup kita itu ada patokannya ya.
Jadi hari ini saya mau ini, hari ini saya mau ini, hari ini saya mau ini. Sehingga apa? Hidup kita teratur. Kita bisa menggunakan waktu, kita bisa mengerjakan apa yang sudah kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak bisa merencanakan segala sesuatunya, walaupun kita berangan-angan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang memiliki ekonomi yang baik, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Jadi saudara, mari kita gunakan waktu dengan bijaksana, mari kita singkirkan segala kemalasan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bijaksana menggunakan waktu. Kemudian yang terakhir, mengelola waktu adalah bentuk iman. Nah ini dia, mengelola waktu adalah bentuk iman. Sehingga di dalam Kitab Yakobus pasal 2 ayat 17, iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan, ya. Iman yang mati ya hanya berdoa saja, tidak bekerja. Tetapi iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan, berdoa dan bekerja. Nah, itu sangat jelas sekali firman Tuhan katakan. Tidak cukup kita tiap hari hanya berdoa saja, Tuhan saya ingin rumah, Tuhan saya ingin ini, Tuhan saya ingin ini, saya ingin ini. Tetapi kita malas bekerja, itu iman yang mati. Tapi firman Tuhan mengajarkan berdoa dan bekerja. Lakukan dengan giat, lakukan dengan tekun, lakukan dengan setia apa yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita gunakan waktu dengan bijaksana. Mari kita hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita rajin, kita bisa menggunakan waktu dengan bijaksana, kita menjadi orang-orang yang sukses juga secara ekonomi. Percaya kepada Tuhan, lakukan dan taati apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Maka Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Ya pemirsa YTWR Channel, demikian pembahasan pada hari ini. Biarlah ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berjumpa lagi di program YTWR Channel berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.